teman saya sebagai pembedaku materi dengan nama Bagus Alhamdulillah dengan NIM 515, lalu Tika Maulana dengan NIM 513, Ahmad Haidar Al-Mujadid dengan NIM 515, Pratama Putra Prayogi dengan NIM 514, dan Satrio Nurul Laras dengan NIM 5522. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita bahas. Islam memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan mengatakan, menjaga lingkungan dalam Islam sama saja dengan menjaga jiwa. Menurut dia, ini tak diragukan lagi, sebab rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia. Lebih lanjut, ia menegaskan menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga keturunan, yang berarti keturunan manusia di muka bumi. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Merekalah yang kelak menanggung akibat dari kerusakan tersebut. Tak hanya itu, Al-Qaradawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan harta uang, bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, dan tanaman pun adalah harta. Abu Hayyan dalam bukunya Tafsir Al-Bahru Al-Muhit membahas hal ini dengan menafsirkan Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Dalam tafsirnya ia mengatakan, ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk perusakan. Maka itu membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal, dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran konsep, tapi juga mewujud dalam kehidupan Muslim. Umar bin Khattab misalnya, suatu ketika meminta sahabatnya untuk menanam pohon di tanahnya. Ia bahkan menemani sahabatnya itu untuk ikut menanam pohon. Umar memberi teladan pula agar Muslim ramah pada binatang. Ia melontarkan celaannya pada orang-orang yang memperlakukan binatang secara kasar. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Semakin padatnya pula jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena membawa pada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Erosi, pengerusakan sumber daya alam, lapisan ozon yang rusak, pengotoran dan perusakan lingkungan menghasilkan ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Banyak pihak yang menuding ketidakpedulian terhadap alam menyebabkan munculnya bencana alam itu. Rakusnya manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kendali sehingga membuat rusaknya ekosistem alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak lama masalah lingkungan hidup mendapat perhatian serius, terutama ketika eksploitasi lingkungan hidup dilakukan secara berlebihan yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang berimbas kepada ekosistem. Hal itu sebenarnya sudah diramalkan dalam surah Ar-Rum ayat keempat. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan, baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut pelakunya adalah manusia. Karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam, tetapi lebih didasar pada faktor ekonomi, kekuasaan, dan pemenuhan nafsu yang tidak bertepi. Padahal cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan mengatakan menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurut dia, ini tidak diragukan lagi, sebab rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Lebih jauh, ia menegaskan menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga keturunan yang berarti keturunan manusia di bumi. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Mereka lah yang kelak menanggung akibat dari kerusakan tersebut. Tak hanya itu, Al-Qaradawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, dan tanaman pun adalah harta. Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya, rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ajaran Islam, pandangan akan alam semesta dan kehidupan saling berkaitan. Sebelum adanya manusia dan isi bumi, terlebih dahulu Allah menciptakannya dahulu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan baginya, langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit. Lalu ia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengatakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan. Juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam bahasa Arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh Allah. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam yang berkaitan dengan etika lingkungan. Pertama, Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Di hadapan Tuhan sama, semua dilayani oleh Allah, sama dengan manusia. Kedua, rahmatal lil alamin. Artinya manusia diberikan amanah untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Jika makna Rabbul Alamin dan Rahmatul Alamin difahami dengan baik, maka tidak akan merusak alam dan lingkungan. Ya, dan saya di sini akan menjelaskan beberapa sikap yang harus kita lakukan terhadap alam. Yang pertama ialah sikap hormat terhadap alam, yaitu respect for nature. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam."
Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar manusia sebagai bagian dari semesta keseluruhannya. Seperti halnya setiap anggota komunitas. Komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama. Demikian pula, setiap anggota komunitas harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga dan melestarikan komunitas tersebut. Alam merupakan tempat hidup manusia ini. Sama halnya dengan setiap kebersihan keluarga, mempunyai kewajiban untuk setiap anggota-anggotanya. Dan setiap anggota komunitas juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga. Yang kedua ialah prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral kita semua sebagai umat manusia yang diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi ini, dan secara ontologi manusia adalah bagian internal dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwasanya manusia mempunyai tanggung jawab yang baik terhadap alam semesta keseluruhannya maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia maupun tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab untuk menjaganya. Yang ketiga ialah solidaritas kosmis, cosmic solidarity. Terkait dengan kedua prinsip moral di atas, sama halnya dengan prinsip kosmis ini juga sebuah prinsip solidaritas. Dengan kedua prinsip di atas, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia sebagai perasaan solidaritas, perasaan sebagai penanggung jawab alam dan semesta dan juga semua isinya. Yang keempat ialah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, caring for nature. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan untuk dirawat. Etika Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan alam, namun hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan tidak berlebihan. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya ialah, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya. Sekian dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.